Tahu merupakan salah satu produk makanan yang sudah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Sejak dulu, masyarakat Indonesia terbiasa mengonsumsi tahu sebagai lauk pendamping nasi atau sebagai makanan ringan. Tahu menjadi makanan yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia karena rasanya enak dan harganya juga relatif murah. Tahu mengandung beberapa nilai gizi guys, seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori, mineral, fosfor, dan vitamin B kompleks. Tahu juga kerap dijadikan salah satu menu diet karena kandungan hidrat aranya yang rendah. Nah guys, mau tahu kan gimana proses pembuatan tahu dan bagaimana tahu ada di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys, agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik dan menambah wawasan kalian. Nah, pertama kita mulai dari asal-usul tahu. Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu berasal dari Tiongkok, seperti halnya kecap, tauco, bakpao, dan bakso. Nama tahu merupakan serapan dari bahasa Hokkien, yaitu tauhu, yang secara harfiah berarti kedelai terfermentasi. Tahu telah dikenal di Tiongkok sejak zaman dinasti Han, sekitar 2200 tahun yang lalu. Penemunya adalah Liu An, yang merupakan seorang bangsawan, cucu dari Kaisar Han Gaozu Liubang yang mendirikan dinasti Han. Di Indonesia sendiri, tahu berawal pada tahun 1900. Pada saat itu, terdapat ribuan warga Tiongkok yang bermigrasi ke Indonesia. Sebagian dari mereka kemudian memasuki wilayah Kediri. 3 orang dari beberapa imigran tadi merupakan pelopor pembuat tahu kuning. Mereka adalah Lau Shu Huk, yaitu yang lebih dikenal dengan Mbah Kacung, Lim Gamoy, dan Kaulong. Hingga saat ini, keturunan dari mereka tetap melestarikan dan melanjutkan usaha dari para leluhur mereka, kecuali keturunan dari Kaulong. Faktor utama yang mendorong para imigran Tiongkok memilih lokasi pembuatan tahu di Kediri dikarenakan terdapat kesamaan karakteristik air dengan yang terdapat di Tiongkok. Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan tahu ini tidak mudah dan harus menyesuaikan dengan jenis air, yang nantinya akan mempengaruhi pada hasil akhirnya. Pada tahun 1912, Lau Shu Huk atau yang lebih dikenal Mbah Kacung mulai mendirikan usaha tahunya, sedangkan Lim Gamoy mengawali usahanya pada tahun 1948. Tetapi usahanya baru dikenal oleh masyarakat pada tahun 1950. Saat ini usaha tahu Mbah Kacung dilanjutkan oleh cucunya Herman Budiono, putra dari Yosep Seger Budi Santoso yang memiliki nama asli Lau Xingyan yang meninggal pada bulan Mei 2008. Tampilan luar tahu ada yang berwarna putih maupun kuning. Karena populernya, tahu menjadi bagian tak terpisahkan yang ditemui di berbagai tempat makan di Indonesia, bersama-sama dengan tempe. Ada juga nih guys, contoh olahan dari tahu. Aneka makanan dari tahu antara lain tahu bacem, tahu bakso, perkedel tahu, tahu isi, tahu campur, kerupuk tahu, dan lain-lain. Nah, setelah tadi beberapa contoh olahan dari tahu, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan tahu. Bahan-bahan pembuatan tahu yang pertama ada kedelai, yang kedua ada bahan penggumpal seperti batu tahu, asam cuka, biang tahu, dan kalsium sulfat. Yang ketiga ada air. Proses pembuatan tahu yang pertama adalah lakukan proses pemilihan bahan baku tahu. Usahakan yang memiliki kualitas bagus. Proses penyortiran biasanya dilakukan menggunakan tampi atau tampah. Proses yang kedua, kedelai selanjutnya dicuci, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih selama 6-12 jam. Hal ini dilakukan sampai tekstur kedelai mudah diolah. Usahakan seluruh kedelai benar-benar tenggelam. Dalam proses perendaman ini, kedelai akan mengembang. Proses yang ketiga,
Selesai direndam, kedelai lalu dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Usahakan kedelai ini dicuci sebersih mungkin untuk menghindari kedelai cepat masam. Proses yang keempat adalah untuk selanjutnya kedelai dihancurkan sampai halus. Biasanya menggunakan gilingan, lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk seperti bubur. Proses yang kelima adalah sari kedelai disaring sedikit demi sedikit sampai ampas kedelai tidak tersisa lagi. Proses ini biasanya dilakukan berkali-kali agar air kedelai dapat dibuat menjadi tahu yang halus. Proses yang keenam adalah kedelai yang sudah disaring tadi dimasak pada suhu 70-80 derajat. Biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak. Ingat, jaga agar kedelai jangan sampai mengental. Proses yang ketujuh adalah kemudian tunggu sampai uap panasnya menghilang. Saring bubur kedelai tersebut sambil diaduk secara perlahan. Tambahkan bahan penggumpal tahu dan aduk rata. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu atau gumpalan. Proses yang ke-8 adalah selanjutnya adonan tahu dalam cetakan dikempa atau dipres, agar air yang terkandung di dalam adonan tahu dapat terperas habis tak tersisa untuk menekan ampas supaya kandungan airnya benar-benar habis. Proses yang ke-9 adalah setelah itu adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Proses yang ke-10 dan yang terakhir adalah setelah dipotong, tahu dikemas, kemudian siap untuk dipasarkan. Nah guys, kalian udah pada tahu belum jenis-jenis tahu? Kalau belum, nih aku kasih tahu ya beberapa jenis tahu yang sering kita jumpai sehari-hari. Yang pertama ada tahu putih. Tahu jenis ini teksturnya padat dengan pori-pori agak besar. Di pasaran dapat dijumpai dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tahu putih cocok diolah menjadi lauk, hidangan berkuah, aneka tumis, adonan isian, dan goreng. Yang kedua ada tahu kuning. Tahu ini dikenal dengan nama tahu takwa atau tahu Kediri, karena sentra pembuatan tahu ini banyak dijumpai di Kediri. Tekstur tahu kuning sangat padat, kenyal, berpori halus, dan lembut. Bentuknya kotak segi 4 dan agak pipih. Karena kepadatannya yang lebih baik daripada tahu putih, ketika dipotong tahu ini tidak mudah hancur. Warna kuning pada tahu menggunakan pewarna alami yang berasal dari kunyit. Teksturnya yang tak mudah hancur memudahkan tahu ini dalam mengolahnya. Yang ketiga ada tahu sutra atau tofu. Disebut tahu sutra karena teksturnya sangat halus. Pada umumnya tofu berwarna putih. Di pasaran dijual dalam keadaan segar dan dikemas dengan plastik kedap udara. Tofu ada yang berbentuk silinder dan segi 4. Memilih tofu lebih mudah karena dalam kemasannya telah tercantum tanggal kadaluarsa. Yang keempat ada tahu pong. Teksturnya padat dengan pori-pori besar. Ciri khasnya ketika digoreng kering, maka bagian dalamnya akan terdapat rongga dan kulitnya akan berwarna kecoklatan dan renyah. Tahu pong lebih umum disajikan untuk cemilan dan campuran masakan berkuah. Yang kelima ada tahu susu. Tahu susu diperoleh dari proses curdling atau menggumpalkan susu dengan ranet atau asam seperti lemon juice atau cuka, kemudian menghilangkan bagian cairannya. Nah, bagian susu yang telah menggumpal tersebut kemudian dipadatkan hingga terbentuk batangan tahu yang padat. Yang keenam ada tahu air. Warnanya putih seperti tahu putih, tetapi teksturnya lebih lembut dan lunak karena terbuat dari gumpalan susu kedelai yang dipadatkan. Tahu air cocok diolah untuk sapo, mapo, dan beragam sajian berbumbu secuan. Kalian juga bisa memotongnya dalam ukuran kecil, lalu menggorengnya untuk cemilan santai di sore hari. Rasanya gurih dan lembut. Cocok dicocol dengan sambal atau saus siap saji. Yang ketujuh ada tahu kulit. Jenis tahu kulit paling populer adalah tahu Sumedang. Kulitnya berwarna kecoklatan dengan rongga bagian dalam yang akan tampak jika tahu digoreng.
Tahu Sumedang termasuk mudah dalam pengolahannya. Cukup menggoreng lalu menampilkan saus sebagai padanannya. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.